Oke, tampilan Microsoft Word-nya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik ya. Sekarang tadi kan kita kan berada di bab 2 ya, tinjauan gitu ya. Ini saya close nih agak mengganggu. Ini digedein aja 157. Nah, segini ya. Tadi kan ada 2.1 landasan teori ya. Ini yang umum ya. Kadang tiap kampus bisa aja ya ada sedikit modif-modif minor lah gitu ya. 2.2 adalah penelitian terdahulu. Ini umumnya gitu, penelitian terdahulu. Nah, dalam penelitian terdahulu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Tentu mengacu kepada judul penelitian. Judul penelitiannya apa? Ya, acuannya adalah kembali kepada judul kita apa? Gitu ya. Misalnya judulnya, misalkan saja ya, ya pengaruh misalnya tadi saya kasih contoh misalnya periklanan ya. Contoh pengaruh periklanan dan promosi penjualan gitu ya. Ada minat beli. Minat beli produknya misalnya eh tadi kalau tadi mie instan misalnya ini minuman sari buah X misalnya gitu ya. Misalkan seperti itu. Misalnya judulnya begini. Pengaruh periklanan dan promosi penjualan terhadap minat beli minuman sari buah X gitu ya. Nah, hal yang harus teman-teman lakukan ya, atau perhatikan adalah ya beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, cari ya, cari atau temukan penelitian sebelumnya yang relevan, ya, yang relevan gitu ya. Cari penelitian sebelumnya yang relevan. Maksudnya relevan apa? Nanti saya bahas lagi. Ya, jadi cari atau temukan penelitian sebelumnya yang relevan melalui apa? Melalui Google Scholar. Ya, melalui ini. Dan dibatasi ya, paling ideal sih 5 tahun sih sebetulnya ya. Tapi masih bisa lah maksimum 10 tahun saja. Maksimum. Idealnya 5 tahun lah. Biar kita tahu nih yang penelitian-penelitian terbaru kayak gimana sih gitu ya. Nah, cari temukan penelitian sebelumnya yang relevan melalui Google Scholar maksimum 10 tahun. Nah, dari pencarian ya, artikel jurnal ya atau mungkin ada skripsi barangkali kalau ada di repositori seperti apa sih yang bisa kita rujuk gitu ya, yang bisa kita ajukan, yang bisa kita jadikan acuan. Yang pertama adalah kita artikel tersebut harus dengan konteks penelitian yang sama. Jadi konteks penelitiannya relevan lah nggak mesti sama. Ya konteks penelitiannya relevan. Tentu dengan variabel penelitian yang relevan juga gitu ya. Konteks penelitiannya relevan, terus variabel penelitiannya juga harus yang relevan ya. Kemudian dari situ gimana ya, dari situ kalau kita udah dapet nih ya, kita perhatikan ya, tentu untuk bisa memperhatikan kita harus baca ya. Dan kalau baca artikel jurnal gitu ya, itu nggak perlu dibaca sampai detail semua sih, ada tips-tipsnya gitu ya. Ada kita harus baca secara cepat, baca secara cepat tuh gampang. Ya, kita baca artikelnya misalnya ya, ini bisa artikel jurnal misalnya ya, kita dapat dari artikel jurnal karena yang banyak itu di artikel jurnal. Ya, baca artikel jurnalnya, kemudian pahami terkait apa. Nah, terkait pertama, ini saya tambahkan yang di bahan yang tadi ini belum masuk nih. Tujuan penelitian dia apa? Terus kemudian dia metodenya gimana? Ya, metodenya bagaimana? Nah, terkait metode nanti ada beberapa hal juga nih yang perlu dipahami ya, yang kita baca secara cepat gitu ya. Yang pertama adalah kita harus tahu dia konteksnya apa. Konteksnya apa?
Nanti saya jelaskan. Terus kemudian respondennya berapa orang? Respondennya siapa dan berapa banyak gitu ya. Terus teknik yang digunakan untuk menetapkan sampelnya gimana? Teknik samplingnya gimana? Teknik samplingnya sama ukuran sampel, ya ukuran sampel tuh sampel size atau berapa banyak lah ya. Oh, ini kan tadi di atas sudah nih ya, responden siapa dan berapa tuh berarti di sini ya sampel size. Tuh. Nih sampel size di sini tergantung. Istilahnya sampel size ya, ukuran sampel ya. Bukan banyaknya sampel tapi ukuran sampel. Teknik samplingnya apa? Oke, terus dia teknik analisis datanya gimana? Teknik analisis data yang digunakan gimana? Lalu setelah teknik analisis data yang digunakan, hasilnya gimana? Sorry, ini masuk hasil itu adanya di sini, di C. Masih metode ya. Nah, tujuan penelitiannya apa, metodenya bagaimana? Kalau berbicara metode, kita sampaikan konteksnya apa, respondennya siapa, berapa banyak respondennya atau sampel size-nya, teknik penarikan sampelnya gimana, terus dia nganalisis datanya pakai apa. Lalu baca secara singkat, secara cepat, hasilnya bagaimana. Nah, ini kan match dengan sini yang poin A. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh dari periklanan terhadap minat beli, misalnya gitu ya. Hasilnya gimana tuh pengaruh periklanan terhadap minat beli, kayak gitu ya. Hasilnya harus sinkron dengan tujuan penelitian yang mau dicapai gitu ya. Nah, sekarang kita pahami satu persatu nih. Jadi judul penelitian kita ini, misalnya ya judul penelitiannya ini. Ini adalah konteks ya, ini konteks nih. Ini konteks. Ya, konteks. Yang harus menjadi tolak ukur paling utama variabel. Nih, variabel ya. Ini tolak ukur utamanya. Ini tolak ukur utamanya. Mana warnanya? Nah, inilah. Ya, ini tolak ukur utamanya. Terus kemudian setelah kita tahu variabel-variabel inilah yang menjadi tolak ukur utama, kita browsing kan? Browsing ya, cari di Google Scholar. Terus kita lihat nih, oh ada minat beli sepeda motor, ada minat beli perhiasan misalnya ya, minat beli makanan gitu kan, minat beli barang-barang elektronik. Nah itu kita cek dulu nih kalau bisa, bukan kalau bisa ya, kita utamakan terlebih dahulu yang konteksnya relevan. Nah ini kan konteksnya minuman sari buah, berarti kan konteksnya terkait consumer goods ya, barang-barang yang dikonsumsi harian, yang kita konsumsi harian sehari-hari lah gitu ya. Maka nanti kalau misalnya kalian browsing, cari dulu tuh yang konteksnya relevan. Relevan dalam artian ini kan minat beli minuman sari buah, sama-sama minat beli. Tapi kalau misalnya minat beli motor sama minat beli minuman sari buah kan beda. Ya kan, kalau minuman sari buah kan mau beli di retail mana aja gampang. Tapi kalau motor kan kita harus tempat-tempat tertentu, misalnya gitu ya, nggak disebutnya kan shopping goods ya. Kalau motor itu masuk kategori shopping goods. Karena konsumen pasti melakukan komparasi harga dan dia punya tempat yang khusus gitu ya. Kan nggak ada orang jualan motor di minimarket, kan nggak ada gitu ya. Pasti jualan motor di dealer gitu kan, di tempat-tempat khusus gitu. Jadi kemudian ya yang relevan ya melalui Google Scholar, relevan di sini adalah terkait substansinya. Ini substansinya ya, periklanan, promosi penjualan, sama minat beli. Terus konteksnya relevan nggak ya? Kalau tadi misalnya kita minuman sari buah, cari yang relevan, yang sifatnya barang disebutnya kalau barang sehari-hari itu convenience good ya, barang-barang convenience. Atau tadi disebutnya apa disebut tadi barang konsumsi lah ya, barang konsumsi harian gitu ya, consumer goods. Nah, setelah itu udah nih, udah dapat kalian nih. Oh, saya dapat Pak. Ini 20 artikel gitu ya, 20 artikel di jurnal. Masuk semua Pak, consumer goods semua deh nih. Oke, terus berikutnya baca artikelnya. Nggak perlu dibaca sampai semua sebetulnya ya. Dari dibaca sih boleh, tapi maksudnya nggak perlu sampai detail dari awal sampai akhir sih. Ada tipsnya ya cara baca yang cepat gitu. Karena kan kalian harus baca cepat kan.
cara baca yang cepat adalah pertama baca aja ini penelitian tujuannya apa sih gitu aja. Ya, tujuan penelitian dia apa? Terus metodenya gimana? Ya, konteksnya tadi sama udah konteksnya food and beverage terkait minat belinya masuk gitu ya. Respondennya siapa? Berapa banyak? Nah, ini memang ada yang diuraikan dalam kalimat ya, ada yang diuraikan dalam kalimat, ada juga yang diringkas dalam bentuk tabel. Nah, ini dikembalikan biasanya ya apa nih style apa yang digunakan dalam pedoman skripsi gitu ya dari setiap kampus gitu ya. Jadi boleh diurai itu misalnya Andi nih tahun 2020 gitu ya melakukan penelitian misalnya pengaruh minat beli terhadap pengaruh periklanan dan ini terhadap minat beli misalnya ya produk misalnya eh kecap misalnya gitu ya. Terus eh, penelitian ini dilakukan untuk bla 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 gitu ya untuk mengetahui besar dari pengaruh ini gitu kan. Terus eh, metode yang digunakan adalah metode misalnya asosiatif, respondennya adalah misalnya para ibu rumah tangga misalnya gitu ya sebanyak misalnya 200 orang. 200 orang itu diperoleh dengan cara misalnya menggunakan teknik apa misalnya teknik Gretchen Morgan misalnya gitu ya misalkan seperti itu. Nah eh, itu kan diurai berarti kan jadi banyak panjang kalimatnya tuh hasil penelitiannya diketahui bahwa apa promosi penjualan berpengaruh kayak gitulah jadi dinarasikan gitu ya dinarasikan tapi kalau pengen lebih ringkas kalian bentuk dalam tabel ya bentuk dalam tabel bisa begini bikinnya